Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apapun situasi kita hari-hari ini, Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Hanya bersama Tuhan, kita merasakan ketenangan dan keamanan, sebab Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita. Mari kita persiapkan hati dan waktu kita untuk menyambut hadirat Tuhan dan menerima kasih Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Have a blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia baik buat saya dan saudara semua GBI Kebon Siri. Sekali lagi shalom, saya percaya ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Dia yang menjagai setiap kita. Dia yang melindungi setiap kita. Itu sebabnya biarlah saat ini dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita satukan hati kita menyembah, memuji Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mari sama-sama, kalau kita bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Let's worship the name of Jesus. Hey! Come on, put your hands together. One time. Hey!
Kita mau nyatakan nama Tuhan dahsyat. Alright, here we go. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Ya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Diceritakan. Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, amin, gunung. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ayo, bertepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yuk sama-sama katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat nama Yesus. Dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari lembah-lembah, gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat, seluruh bumi sujud, amin. Sing it one more time. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, hey, kau dahsyat, engkau hebat. Yeah. Sama-sama katakan, dari pulau-pulau, here we go. Dari pulau-pulau, lembah, amin, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, yang berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, tinggikan namamu. Serukan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Hey, dia dahsyat, dia hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang dapat disamakan dengan Kau ya Tuhan. Engkau hebat, luar biasa. Mari sama-sama rayakan. Ingat kehebatannya. Dia penolong bagi setiap kita.
sama-sama nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kuasa lawatan-Mu. Ini yang kami imani. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Semuanya sorakan. Haleluya. Here we go. Sebab Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. So kami rindukan, oh kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, great is our God. Hey, ayo sama-sama serukan. Here we go. 1, 2, 3. Hey. Sambil mengangkat kedua tangan. Here we go. Hey. Sekali lagi. Hey. Ayo bertepuk tangan saudara. Come on. Put your hands together. Kau besar. Hey. Ini kerinduan kami. Kuasa-Mu dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat saat hati menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, great is our God, great. Sing datanglah, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Nama-Mu yang layak untuk disanjung, nama-Mu Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan saat ini kami mau nyatakan, ya Tuhan, setiap hembusan nafas kami, setiap detak jantung kami, setiap detik dalam hidup kami memerlukan-Mu, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, kami datang Juru Selamat, datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Mari datangi Tuhan dengan penyembahan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupanmu. Bukan hanya sekedar lagu, tetapi hidup yang kita persembahkan di altar kudus ya Tuhan. Shandaya rararabakaya rararararaba. Oh, ini kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Masa depan, pengharapan kami serahkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Amin. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami datang Juru Selamat, berkati kami. Dan kami pagi ini juga datang memberkati Engkau Tuhan melalui penyembahan kami. Satu-satunya pengharapan, sumber pengharapan kami. Oh, yuk sama-sama katakan satu-satunya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
mengakui bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami akui satu-satunya yang Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan, sumber, amin, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami tahu sesuatu yang besar terjadi di dalam batin kami. Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus.
Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang Ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasim di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, Jemaat GBI Kebon Siri yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Jeffrey Rahmat dari JPCC untuk yang kedua kalinya selama masa pandemi ini. Saya berdoa agar Anda semua berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat secara jasmani dan juga secara rohani, serta tetap bersemangat. Saya yakin bahwa musim ini akan segera berlalu. Bahkan sekarang ini kita sudah mulai dapat melihat adanya titik terang. Namun tetap kita harus waspada, membangun disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gunawan Wongso Wijoyo dan semua tim pengembalaan yang ada di GBI Kebon Siri yang sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di kebaktian online pada hari Minggu ini. Nah, sebelumnya mari kita menghampiri Bapa lebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih untuk kesetiaan serta pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Meskipun terkadang kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka ya Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga hari ini kami bisa menerima kebenaran-Mu dan transformasi kehidupan bisa terjadi. Hidup kami ini memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan semua yang percaya katakan, amin. Nah, secara berkala saya mempelajari kitab Kejadian, khususnya pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Saya senang melakukannya karena di sana saya mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang rencana awal yang Tuhan punya sebelum manusia berdosa
dan bagaimana caranya dosa masuk ke dalam dunia ini. Di 3 pasal yang pertama tersebut, saya mendapatkan bagaimana Tuhan memperkenalkan pattern atau pola untuk memberikan tuntunan dalam kehidupan kita semua. Sebagai contoh, kalau kita membaca mulai dari Kejadian 1 ayat yang kelima, di situ kita menemukan bahwa Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yang menarik di sini adalah bahwa hari dihitung dari petang atau malam dulu, baru kemudian pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Berlawanan dengan kebiasaan kita yang menghitung satu hari yang biasanya dimulai dari pagi sampai malam. Mengapa saya katakan ini merupakan sebuah pola? Karena tidak terjadi di hari pertama saja. Tetapi setiap hari Alkitab menuliskan hal yang sama. Untuk hari yang kedua, untuk hari yang ketiga, untuk hari yang keempat, dan seterusnya. Dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi apa maksudnya? Apa yang kita bisa pelajari? Malam adalah waktunya manusia untuk beristirahat. Dan pagi adalah waktunya manusia untuk beraktivitas. Hari-hari kita ditentukan dari kualitas kita beristirahat pada malam hari. Perhatikan, jika setiap malam kita tidur dengan cukup dan tidur kita berkualitas, maka itu akan meningkatkan ketahanan tubuh kita dan memberikan kita tenaga untuk produktif di hari itu. Kalau semalam tidur Anda tidak cukup dan kurang puas, atau kurang pulas, maka tidak heran kalau pagi ini Anda kurang berenergi dan tidak menjadi semangat atau tidak bersemangat. Artinya istirahat Anda menentukan kinerja Anda. Your rest determines your performance. Kemudian saya temukan pola yang lain lagi dimulai dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baru setelah rencana Tuhan ini jadi di ayat 26, maka di ayat berikutnya, ayat 27, baru kemudian Tuhan menciptakan manusia. Karena di ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi rencana Tuhan ada lebih dahulu sebelum manusia dilahirkan, atau dalam hal ini diciptakan. Itu sebabnya dalam kitab Yeremia, Tuhan berfirman demikian. Kita bisa ketemukan dalam Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Perhatikan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi rencana Tuhan sudah ada sebelum Yeremia ada dalam kandungan ibunya. Demikian juga Tuhan sudah mengenal Anda semua dan sudah mempunyai rencana atas hidup Anda sebelum Anda dilahirkan. Kejadian 1 ayat 28 kemudian mengatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah menurunkan berkat, Tuhan sendiri kemudian berfirman kepada manusia, mewahyukan atau memberitahukan apa yang menjadi rencananya atas manusia yang dia ciptakan. Jadi kita tidak perlu repot sebenarnya untuk mengenal rencana Tuhan. Karena kalau dia yang punya rencana, maka dia yang repot untuk memberitahukan dan memastikan kita mengerti apa yang menjadi rencananya buat kita. Dan berkat Tuhan turunkan supaya kita mampu untuk melakukan rencananya. Tuhan itu memberkati kita bukan untuk kita nikmati sendiri atau bukan untuk kita sia-siakan. Kemudian kita ketemukan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai 15 dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu.
Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dari emas dari negeri yang baik, dan emas dari negeri itu baik maksud saya. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia di taman yang dia sendiri buat dengan tujuan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bayangkan, Tuhan yang penuh kuasa, Maha Pencipta, Tuhan yang mulia, Tuhan yang indah, Tuhan yang excellent, membuat sebuah taman. Jadi sudah bisa dipastikan kalau Taman Eden adalah taman yang luar biasa indahnya. Digambarkan ada berbagai macam pohon-pohon dan tanaman yang menarik dan bagus ada di sana. Kemudian ada sungai yang terbagi menjadi 4, ada emas, ada batu krisopras dan lain sebagainya. Eden itu sendiri kalau kita cari dalam bahasa aslinya berarti delight atau menyenangkan. Jadi Taman Eden bukan hanya taman yang indah, tapi juga merupakan taman yang menyenangkan suasananya. Tuhan menempatkan Adam, manusia pertama, di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Tuhan mau manusia belajar untuk mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Inilah yang namanya stewardship. Kita sudah bisa temukan di awal penciptaan. Apa sih arti stewardship? Stewardship adalah pekerjaan mengurus. Stewardship adalah tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi milik orang lain. Orang yang mengerjakan tugas tersebut dikenal sebagai seorang steward atau seorang manager atau overseer atau seorang penilik. Stewardship adalah salah satu kemampuan yang kita perlu punya untuk dapat berhasil dalam kehidupan ini. Taman Eden ini milik Tuhan, namun dipercayakan kepada Adam untuk mengelolanya. Dan bagaimana cara mengelolanya? Tuhan juga sudah memberitahukan caranya seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah, kita sudah membaca dalam bahasa Indonesia, sekarang saya coba membacakan dalam bahasa Inggris supaya bisa sedikit lebih jelas buat saudara. Karena dikatakan demikian dalam bahasa Inggrisnya. The Lord God took the man and put him in the garden to work it and keep it. Dua kata yang sangat penting, terutama dalam hal stewardship adalah to work and to keep. Untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Nah, saya tidak mempunyai masalah dengan kata memelihara. Karena memelihara itu artinya menjaga pada kondisi yang sama atau to maintain. Tetapi saya punya kesulitan dengan kata yang pertama, yaitu mengusahakan. Mengusahakan dalam bahasa Inggris diterjemahkan to work it, atau to tend it, atau dalam terjemahan lain to cultivate it. Yang artinya untuk mengusahakan atau mengembangkan, menjadikannya lebih baik lagi. Pertanyaannya, apa Tuhan tidak keliru? Mengapa Adam tidak disuruh memelihara saja? Adam diminta untuk mengembangkan dan membuat taman tersebut menjadi lebih bagus lagi. Bukankah Taman Eden adalah taman yang Tuhan sendiri ciptakan? Dan taman yang luar biasa indahnya. Apakah ini mungkin? Nah, saya tidak tahu apakah Anda pernah punya pertanyaan yang sama ketika membaca firman Tuhan ini. Seperti pertanyaan yang saya punya tadi. Tetapi sekarang saya mengerti di mana letak kesalahan saya. Karena selama ini saya selalu berpikir sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu selalu baik dan sudah begitu sempurna sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi. Namun kebenarannya adalah sebaik apapun yang Tuhan sudah berikan kepada manusia atau kepada kita, selalu ada potensi untuk dikembangkan lagi. Dengan meminta Adam untuk mengusahakan berarti Taman Eden tersebut punya potensi untuk dikembangkan lagi. Menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan tentu tidak akan memberikan perintah kepada Adam atau tidak akan meminta kepada Adam untuk melakukannya kalau Tuhan tahu bahwa Adam tidak dapat melakukannya.
Sebaliknya, Tuhan meminta Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu karena Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada Adam untuk melakukan apa yang dia minta. Tuhan sudah melengkapi Adam dengan semua yang Adam perlukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan tersebut. Itu sebabnya kita juga tidak melihat Adam protes dengan mengatakan, mana mungkin Tuhan, mana bisa Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, dari mana saya tahu semuanya ini? Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa sesudah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati manusia. Dan kemampuan itu ada di dalam berkat yang Tuhan berikan. Kemampuan untuk mengembangkan, kemampuan untuk mengusahakan tersebut ada di dalam berkat yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Dan setelah Tuhan menurunkan berkat tersebut, baru kemudian Tuhan katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Berbuahlah dan multiplikasikanlah. Artinya manusia bukan hanya mempunyai kemampuan untuk mempunyai keturunan saja, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan apa yang ada di tangan mereka. Sehingga terjadi pertumbuhan, terjadi peningkatan, terjadi multiplikasi. Itu sebabnya sampai hari ini manusia mampu untuk beranak cucu dan mengembangkan apa yang ada di tangan mereka. Saya beri contoh. Mungkin Anda pernah hadir dalam sebuah acara peluncuran produk atau yang dikenal dengan product launching. Maka Anda kemungkinan besar akan mendengarkan pernyataan atau statement dari perusahaan yang meluncurkan produk tersebut bahwa inilah produk terbaik yang pernah mereka buat. Tetapi jikalau tahun depan pada saat mereka mengadakan lagi acara product launching dengan model yang lebih baru, Anda semua pasti akan mendengar pernyataan yang sama dari mereka. Inilah produk yang terbaik yang pernah kami buat. Loh, katanya produk sebelumnya yang paling baik. Kok sekarang bilang produk yang ini yang paling baik? Yang mana yang benar? Bohongkah mereka? Sama sekali tidak. Karena pada dasarnya itulah kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia untuk selalu bisa menghasilkan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terutama jika manusia diberi kesempatan, diberi waktu yang cukup, serta manusia tersebut mau memfokuskan semua energi dan pemikirannya ke sana. Jadi di Taman Eden, Tuhan memberikan kepada manusia suatu prinsip yang sangat luar biasa. Yaitu cara yang terbaik untuk kita dapat memelihara sesuatu adalah dengan terus mengusahakannya dan terus mengembangkannya. The best way to keep something is to work it. Cara yang terbaik untuk memelihara pernikahan kita adalah untuk mengusahakannya, untuk terus mengembangkannya, membuatnya menjadi lebih baik lagi. Cara yang terbaik untuk memelihara kesehatan kita adalah dengan working out atau berolahraga. Cara yang terbaik untuk memelihara pekerjaan kita adalah dengan terus memberikan yang terbaik untuk perusahaan di tempat di mana kita bekerja. Cara yang terbaik untuk memelihara keuangan kita adalah dengan terus mengembangkannya. Dengan mengembangkan serta menjadikan lebih baik lagi, maka kita sebenarnya sedang memelihara apa yang ada di tangan kita. Dan itulah prinsip dari stewardship atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan pengelolaan. Sebab kalau kita hanya memelihara saja dan tidak mengembangkan atau mengerjakan apa yang ada di tangan kita, maka kita tidak mengeluarkan potensi atau kemampuan yang sudah Tuhan letakkan di dalam kita. Seperti yang terjadi pada perumpamaan yang Yesus berikan dalam kitab Matius pasal yang ke-25 yang kita kenal dengan perumpamaan tentang talenta. Dikatakan ada 3 orang hamba yang dipercayakan talenta dengan jumlah yang berbeda-beda oleh Tuhan mereka, masing-masing sesuai dengan kapasitas mereka. Talenta itu bukan milik mereka, tetapi kepada mereka dipercayakan talenta tersebut untuk dikelola. Hamba yang dipercayakan 5 talenta dan hamba yang dipercayakan 2 talenta menjalankan, mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Put it to work dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga mereka beroleh laba 5 talenta dan 2 talenta. Sedangkan hamba yang dipercaya 1 talenta hanya menyimpan saja dan tidak mengusahakannya. Hanya memelihara saja istilahnya. Akhirnya talenta yang dipercayakan kepadanya diambil dan diberikan kepada hamba yang awalnya diberi 5 talenta. Sehingga hamba ini sekarang mengelola 11 talenta. Dari perumpamaan ini kita dapatkan bahwa kita akan kehilangan apa yang tidak dapat kita kelola. We will lose what we cannot manage. Dan ini berlaku dalam semua area kehidupan kita.
Kita akan kehilangan kesehatan kalau kita tidak dapat mengelola kesehatan kita dengan baik. Kita akan kehilangan sumber daya, kita akan kehilangan kebahagiaan rumah tangga, kita akan kehilangan pengaruh, kita akan kehilangan bisnis, kita akan kehilangan pekerjaan, kita akan kehilangan uang, kita akan kehilangan waktu, kita akan kehilangan persahabatan, bahkan kita bisa kehilangan jemaat kalau kita tidak dapat mengelola apa yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Dari perumpamaan tentang talenta ini kita juga mendapatkan pengertian apa yang sebenarnya Tuhan maksud dengan kata setia. Karena setia yang Tuhan maksud rupanya tidak sama dengan setia yang kebanyakan kita maksudkan. Sebab ada di antara kita yang berpikir bahwa hamba yang memegang satu talenta itu adalah orang yang setia. Setia dalam pengertian memegang teguh. Ya, sifatnya pasif. Tetapi rupanya setia yang Tuhan maksudkan adalah produktif, sifatnya aktif, sehingga terjadi sebuah peningkatan atau multiplikasi. Contohnya Lukas 16 ayat yang 10, Yesus katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kebenaran ini dihidupi oleh seorang anak muda yang kisah hidupnya mungkin terdengar tragis di awal. Karena dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri sampai dijual sebagai budak di negeri orang. Namun pada akhir kisah hidupnya menjadi sangat luar biasa, sangat menginspirasi karena dia dipercaya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Anda tentu tahu siapa anak muda yang saya maksud. Namanya Yusuf. Dan dimulai dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan seperti ini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau ada satu hal yang dikuasai Yusuf dengan baik adalah stewardship. Yusuf pandai dalam mengatur dan mengelola rumah tangga Potifar, sehingga membuahkan kepercayaan dari tuannya. Dan dari kepercayaan yang kecil, pelan-pelan dia mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Sehingga Yusuf kemudian bisa mengatur semua milik Potifar. Meskipun kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara, tapi sikapnya dan modalnya sebagai orang yang pandai mengelola membuat Yusuf kemudian beroleh kepercayaan dari kepala penjara. Yusuf adalah orang yang mempunyai kualitas karakter yang sangat luar biasa. Dia selalu bersinar terang dimanapun dia ditempatkan. Yusuf bukan tipe orang yang berpikir begini, nanti kalau sudah punya kedudukan bagus, saya akan tunjukkan kemampuan saya. Dia tidak mempunyai cara berpikir yang seperti itu. Tetapi sementara di penjara sekalipun, dia tetap menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Menjadi pengelola di penjara jauh lebih sulit daripada menjadi pengelola di rumah Potifar.
Mengelola orang-orang hukuman bukanlah perkara mudah buat Yusuf. Apalagi usianya masih tergolong amat muda. Yusuf tentu punya banyak kesempatan untuk mengeluh kepada Tuhan. Tetapi Yusuf memilih untuk menunjukkan sisi yang terbaik dari dia. Sebuah mutiara atau berlian diletakkan di mana saja akan tetap bersinar terang. Istilahnya begini, di tong sampah sekalipun, berlian akan tetap bersinar terang. Berlian tidak meredupkan cahayanya ketika berada di tempat yang tidak baik. Yusuf bersinar terang dimanapun dia ditempatkan. Bahkan di penjara pun dia tetap menunjukkan kemampuannya untuk mengelola. Dan itulah yang menyebabkan dia mendapat kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan kali ini kepercayaan itu datang dari raja sendiri, yaitu Firaun. Untuk Yusuf bisa mengelola Mesir. Kejadian 41 ayat 40-41 dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bayangkan, Yusuf dari seorang budak menjadi seorang penguasa negeri karena kemampuannya untuk setia, mengusahakan dan memelihara hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Saya sering katakan bahwa kunci untuk membuka sebuah pintu yang besar itu selalu kecil. Saya belum pernah menemukan kunci yang sebesar pintu. Namun kunci yang kita pakai untuk membuka pintu adalah kunci yang sama yang kita pakai untuk menutup pintu. Artinya perkara-perkara kecil yang kita lakukan dengan setia akan membuka kesempatan yang lebih besar. Namun sebaliknya kalau kita tidak setia dengan perkara kecil, maka semua kesempatan yang besar akan tertutup rapat buat kita. Orang yang baik dalam stewardship adalah orang yang sadar bahwa yang ada di tangannya itu bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Dan dia dipercaya oleh Tuhan untuk mengelolanya. Dengarkan Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti rumah kita bukan milik kita sebenarnya, tetapi milik Tuhan. Harta termasuk uang kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Tubuh kita ini juga bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Anak kita juga bukan milik kita, tetapi titipan Tuhan. Gereja kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Bisnis kita bukan milik kita, tetapi kepunyaan Tuhan. Semuanya dipercayakan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Kalau kita mengelola dengan baik, maka yang terjadi adalah pertumbuhan, fruitfulness, multiplikasi, kemakmuran atau prosperity, dan juga kehidupan. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka yang kita alami adalah kekurangan, kekeringan, perpecahan, kehilangan, bahkan juga kematian. Nah, saya tahu ada beberapa orang gereja yang alergi dengan kata prosperity. Bahkan ada yang anti dengan prosperity. Memang sangat disayangkan ada orang-orang yang hanya mengejar prosperity atau kemakmuran dengan menghalalkan segala cara. Dan ini tentu tidak benar. Tetapi kata prosperity sendiri bukanlah kata yang jelek atau negatif. Prosperity adalah hasil dari pengelolaan yang baik. Hasil dari good stewardship. Lihat saja hamba yang dipercaya 5 talenta, akhirnya dipercayakan untuk mengelola 11 talenta. Kita perlu ingat bahwa we don't own anything, but we manage everything. Kita tidak mempunyai apa-apa, tetapi kita perlu mengelola semua yang dipercayakan di tangan kita. Jadi, kalau yang punya barang, yang memiliki segala sesuatu, mengatakan, saya mau kamu bawa 10% kembali ke rumahku. Siapa kita untuk membantah dan tidak melakukannya? Kalau kita tidak mengembalikan atau tidak memenuhi perintahnya, berarti kita menjadikan diri kita sebagai pemilik. Kita klaim milik Tuhan itu milik kita. Tuhan minta kita mengembalikan perpuluhan supaya kita senantiasa diingatkan bahwa apa yang ada di tangan kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan. Supaya hati kita tidak lengket pada barang titipannya dan lupa kepada yang menitipkan. Tuhan mau hati dan pikiran kita melekat kepada Dia yang empunya semuanya, bukan melekat pada berkat yang Dia berikan kepada kita. Sama dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan letakkan di Taman Eden tidak untuk dimakan buahnya, supaya mengingatkan Adam dan Hawa bahwa mereka bukan pemilik
tetapi pengelola Taman Eden. Namun dari semua yang kita pelajari hari ini, yang paling penting adalah mengelola hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman-Nya, dengan mentaati perintah-Nya, dengan bersekutu dengan Dia setiap hari. Dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka kita mengenal karakternya Tuhan. Kita mengenal kasih dan kebaikannya Tuhan. Sehingga sudut pandang kita tentang Tuhan itu benar. Bukankah kalau kita bergaul erat dengan seseorang, maka kita mengenali karakter orang tersebut? Nah, masalahnya, hamba yang diberikan 1 talenta, kalau kita kembali kepada perumpamaan talenta yang tadi saya sebut, hamba yang diberi 1 talenta ini tidak mempunyai sudut pandang yang benar tentang tuannya. Menurut dia, tuannya itu kejam. Berarti jelas buat saya bahwa dia tidak mengenal karakter tuannya dengan baik. Nah, kalau ada yang diinginkan si jahat atau si iblis buat kita adalah agar kita ini tidak mempunyai sudut pandang yang benar tentang Tuhan. Atau supaya kita ini mempunyai sudut pandang yang keliru tentang Tuhan. Apalagi kalau kita sampai berani menuduh Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Semua tuduhan tersebut bertentangan dengan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu sungguh sangat baik. Penuh belas kasihan, kasihnya kepada kita tanpa syarat. Pada saat kita kehilangan sudut pandang yang benar tentang siapa Tuhan, maka kita tidak lagi dapat menjalankan fungsi kita sebagai pengelola yang baik. Dan kita akan kehilangan apa yang tadinya dipercayakan kepada kita. Saya berharap apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan menjadikan Anda sebagai pengelola yang setia dan yang baik di hadapan Tuhan. Marilah kita terus berusaha aktif mengerjakan yang terbaik, menggali potensi, mengusahakan pertumbuhan. Sampai suatu saat apabila pemiliknya datang, dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian pemberitaan firman Tuhan dari saya. Pada akhirnya untuk Anda semua jemaat GBI Kebon Sirih, Tuhan sudah mempercayakan, dan saya yakin ini banyak hal di tangan saudara. Baik itu kesehatan, pernikahan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan lain sebagainya. Usahakanlah dan peliharalah dengan setia. Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Debbie Basjir. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 6 pagi dengan tema Mengulang Mandat 7 Gunung bersama Aruna Wiryolokito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Nyotara Harjo dan keempat wakil Gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan Gembala-Gembala Kul, biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai setiap kami, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami dan seisi keluarga kami. Sekali lagi katakan, sehingga